tidak diukur oleh Kementerian Agama. Tapi kalau kita di hutan, kita di pesawat, di kapal, apa yang tahu? Jelas? Nah itu kalau mau ditanya kenapa kita harus pakai mustaqbilan kita? Kenapa pakai usolli? Imam Syafi'i mengatakan at-talaffuz bin-niyah mustahab. Melafazkan niat adalah mustahab. Itu kan cuma kata-kata. Allah sudah tahu salat maghrib itu 3 rakaat, salat asar 4 rakaat. Jangan meremehkan kata-kata dan kalimat. Bukankah panjenengan halal dengan istri dengan kalimat 2 kali syahadat dan ijab dan kabul? Iya. Bukankah kita haram bergaul dengan istri dengan kalimat tolak, kucerai kau? Ada 2 orang saksi, maka tidak rujuk waktu itu, maka hubungannya jadi zina. Jelas, Bapak, antumnya sudah bos, malah cerai. Kenapa? Karena seorang istri mau 1000 kali cerai, tidak akan cerai. Seorang suami mengatakan cerai Pak, dan 2 orang saksi, maka jatuh parah satu. Allah tidak boleh jauh-jauh. Kadang jelas. Maka jangan pernah meremehkan kata-kata, jangan pernah meremehkan kalimat. Kita bisa halal dengan istri dengan kalimat kalau syahadat, salawat Nabi, kabul yang diucapkan, ijab yang disebutkan oleh wali, dan kabul yang diucapkan oleh mempelai perempuan dan disaksikan oleh 7.000 malaikat. Jangan pernah meremehkan kata-kata atau kalimat. Jelas itu? Itu kata Imam Syafi'i. Dan Imam Hanafi adalah sebenarnya bid'ah. Mengada-ngada, tidak ada contohnya. Kenapa? Karena Nabi ketika usolli dan didengar dari belakang, karena Nabi orang Arab pakai bahasa dia sendiri. Kenapa waktu usolli? Biar seragam. Apakah boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Boleh. Selagi itu di luar sholat boleh. Wudu. Belum tahu bahwa itu wudu'an di waktu hadasin asbari waktu nilai ta'ala. Maka niatnya sungguh tuh kronologinya hukumnya hadas kancir. Boleh, sah. Kenapa? Di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat tidak boleh. Jelas? Karena nanti orang Imam Malik mengatakan adalah muslimnya laisa bil masyru'. Lapaskannya tidak disyariatkan. Nah, ini mereka yang tidak mau pakai niat. Jadi pakai niat boleh, tidak pakai niat boleh. Yang tidak boleh, yang tidak sholat. Jelas? Nah, oleh sebab itu, ketika kita sholat, maka takbiratul ihram pertama kali. Jadi tidak perlu mendapatkan niat. Bagaimana pakai niat? Nabi berpesan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Niat dilapaskan boleh, tidak dilapaskan boleh, tapi tidak enak kalau tidak dilapaskan. Bapak enak? Mau mengambil duduk dalam hati saja, tidak disebutkan. Mau makan, Allah memberikan tapi dalam hati saja, enak, tidak disebutkan, tidak enak. Jelas di situ. Jangan sampai ribut masalah usolli atau tidak usolli. Lanjut. Rasulullah lahir ke dunia tidak punya bapak dan tidak melihat bapaknya. Umur 6 tahun diajak ziarah ke makam bapaknya di Madinah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi makam bapaknya di Madinah. Jadi kata setiapnya, anakku Muhammad, kau punya bapak yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan ada nabi yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Allah mau kun jadi namanya Nabi Adam alaihissalam. Ada nabi yang punya ibu, tidak punya bapak. Allah mau namanya Nabi Isa alaihissalam. Ada dalam Al-Quran Isa ibnu Maryam, Isa binti Maryam. Kenapa? Maryam perempuan suci. Allah yang meniupkan ruh Nabi Isa masuk ke dalam rahim Siti Maryam. Sekarang banyak perempuan-perempuan tidak mau kalah sama Siti Maryam. Punya anak dan punya bapak. Karena kamu punya anak dan punya bapak. Aku bawa Siti Maryam.
Lanjut. Lalu Rasulullah pulang dari ziarah ke makam bapaknya, ibunya pun meninggal. Rasulullah jadi yatim piatu, ikut kakeknya meninggal, ikut pamannya Abu Thalib. Kenapa Rasulullah dijadikan suri teladan? Karena Rasulullah hidupnya susah. Seandainya Rasulullah kaya, tak bisa dijadikan teladan. Mengenai orang Islam masih kiri. Buktinya yang punya mall itu bukan orang Islam. Orang Islam itu banyak nerimo, jadi petani, bohongi dia nerimo, petang murah dia monggo, sawit murah dia monggo. Padahal dalam hatinya jancuk. Rasulullah berdagang. Nah, ini bapak-bapak ambil cerita Rasulullah berdagang. Saat ini saya ambil dari Siti Khadijah 10 real. Bapak mau kasih saya berapa? Kalau bapak kasih saya 12 real, berarti saya untung 2 real. Kalau bapak kasih saya 11 real, berarti saya untung 1 real. Ada yang kata itu? Angkat saya ngapusi. Berapa ikan kembung? 20.000. Dia nggak kasih. Nggak dapat Pak. Itu untungnya boro-boro untung. Modalnya beda. Kapan ditimbang di rumah, ditimbang yang gue mantau. Jadi banyak pedagang-pedagang itu jauh dari cara dagangan. Padahal kalau ditanya, dia dikatakannya Islam, di kolom kakaknya Islam, meskipun belum pernah di kolom kakak agama tidak perlu, mau dihapuskan. Nah ini kerjaan siapa? Kerjaan yang mau jadi anggota di sana tidak berarti dengan Islam dan bukan orang Islam. Makanya bapak-bapak anak kita silakan kuliah di Timur Tengah. S1 sudah selesai, S2 sudah selesai, doktor, pulanglah. Pulang, silakan jadi wali kota, silakan jadi legislatif, silakan jadi pimpinan. Ketika mereka buat undang-undang, ingin menguntungkan umat Islam, bukan untuk menggembiri hukum Islam. Apa buktinya gembiri hukum Islam? Kemarin pernah sempat buat undang-undang seorang istri yang dipaksa suami tidak rela mengadu polisi. 12 tahun penjara. Kalau aku tidak jadi masuk ini 12 tahun penjara. Dengan istri tetangga 6 bulan. Iya. Jadi kalau dengan istri mau minta dikasih, dengan istri tetangga cuma 6 bulan daripada 12 tahun penjara. Kenapa? Kalau tetangga tidak bisa menunjukkan identifikasi suami istri, maka hukumnya cuma 6 bulan. Tapi kalau bawa istri sendiri 12 tahun. Yang kopinya yang bangkok, ayam serama, itu kalau merah itu denda 8 juta. Jadi silakan memberikan ayam bangkok, ayam yang dikasih pempers. Kenapa? Dia mau menghadiri hukum Islam. Karena Nabi berpesan kepada para istri. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar? Idza da'a rajulun ila firasyi, apabila suami kamu mengajak kamu ila firasyi, ke tempat tidur, kau menolak, fabata ada kabar dan suamimu kecewa padamu, dongkol, maka apa kata Nabi? La'an al-malaika hatta tusbiha, dilaknat malaikat sampai pagi. Rumah ibu-ibu. Ini bagus ya Allah. Dengar? Jadi bapak-bapak kalau misalnya ngomong capek, laknat malaikat sampai pagi. Lah, kecuali kalau suami istrinya sakit, artinya dalam keadaan uzur. Kalau tidak ada alasan sakit, maka siap-siap 7.000 malaikat yang menyaksikan ijab kabul kalian dulu, dan kalian mendoakan kalian berubah untuk menjadi berlaknat istri sampai pagi. Kenapa? Dikasih pahalanya seperti haji dan umroh.
sekali berhubungan sama dengan membunuh 70 orang Yahudi. Nah, sekali itu orangnya yang 10 berarti 700 Yahudi. Jadi kalau istri, bapak bunuh orang Yahudi, tapi kalau kebanyakan sampean bunuh aku. Kan cerdas semua kalau ngomong kayak gini. Lanjut. Nabi menikahi Siti Khadijah umur 25, Khadijah umur 40. Nabi dapat lagi 40, Khadijah 55. Waktu itu Nabi kedinginan, tapi Khadijah masih romantis. Dia minta selimuti, bukan diselimuti pakai kain, tapi diselimuti dengan dipeluknya. Jadi Khadijah itu memeluk Rasulullah itu bahasa kiasannya menyelimuti. Sekarang ibu-ibu, saya tanya, kalau ibu-ibu sudah umur 55 tahun masih romantis kan dengan suami? Tenang nopo. Iya, Nabi umur 40, Khadijah 55, dia masih romantis. Masih romantis? Umur sudah 50 saja dicawe-cawe suami. Capek. Ayo ma, aku bunda. Nunggu bulan dulu. Kenapa Rasulullah menikahi janda umur 40 tahun? Karena Khadijah adalah orang yang pertama mengorbankan hartanya untuk dapat Rasulullah. Tuh, kenapa? Khadijah janda kaya dan Khadijah itu janda kembang. Dalam sejarah diteliti belum pernah ketemu siapa suami Khadijah. Makanya janda kembang itu sudah ada dari dulu. Kalau bapak-bapak jangan janda kembang, jangan cari kembang desa saja lah. Jadi kalau misalnya ada dukun suruh bawa kembang antir, kembang mawar, kembang antir, rusak kembang desa gitu. Nah, tujuan Islam mengangkat derajat kaum wanita karena perempuan sebelum Islam datang itu tidak berharga. Tidak berharga, harganya berapa? 1.000 kilo campur odol dulu. Jadi perempuan diciptakan hanya untuk melahirkan, tidak ada harganya. Maka Islam turun ini untuk mengangkat derajat kaum wanita. Makanya ibu-ibu suruh tutup aurat. Kenapa? Allah dan Rasul sayang kepada ibu-ibu. Itulah yang membedakan kita dengan orang kafir. Jelas? Jadi bapak-bapak, dari cemburu itu bukan hanya apa? Bukan hanya dengan istri, tapi dengan anak perempuan. Sudah dibawa cowoknya jam 9 malam belum pulang, tenang-tenang saja. Itu harus. Kira anak pitek, tidak boleh dijanji. Anaknya sendiri dibawa cowok, tidak ada rasa cemburu. Anaknya tidak menutup aurat, tidak ada cemburu. Makanya hati-hati bapak-bapak. Para suami tidak dituntut oleh Allah untuk setia sama istri, tetapi suami akan dituntut oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan istri dan anaknya. Artinya apa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu tidak sholat, dosanya suami yang nanggung. Ibu tidak tutup aurat, dosanya suami yang nanggung. Ibu tidak puasa, dosanya suami yang nanggung. Jadi jangan kena tuh, nanti sholat dosanya laki aku juga yang nanggung. Artinya, maka perbuatan istri akan dipertanggungjawabkan adalah suami. Makanya ketika ada suami masuk ke kamar mandi dompet dibrodoli, HP yang dibuka-buka tidak boleh. Kenapa? Kalian itu bertanggung jawab kepada suami. Kalau suami kalian bermaksiat, berdosa, langsung bertanggung jawab kepada Allah. Maka syarat masuk surga bagi para istri
taat kepada suami. Jelas? Ketika seorang istri menghembuskan napas yang terakhir, ketika Sayyidina Khadijah menghembuskan napas kepada Rasulullah SAW, maka 7 pintu surga menghampiri, berebut. Surga royal. Hai istri yang taat kepada suami, masuk dari pintu royal. Tidak masuk dari pintu Aden. Tidak masuk dari pintu Firdaus. Rebutan. Jelas. Makanya rajin-rajin dandan untuk suami. Jangan kondangan dandan sampai dempul 2 kilo. Cari baju yang paling bagus, ini kan pelek motor, pelek sepeda, sini rantai kapal, rantai sapi, kaki anjing. Yang melihat suami orang, padahal di rumah seminggu daster dipakai, seminggu digantung, seminggu dipakai, seminggu digantung, penuh cantelan peniti. Kapan dicuci di sungai mampu kan? Kalau udah naruh peniti di daster. Kapan suami balik meluk istri, itu peniti, aduh. Udah teganya kalau kakak kapan di sini sambungan utang. Kalau tega dia kata suaminya, ini sekian keluarga. Nah istri nggak pernah pakai mau kan? Maunya, cuma ada nyambung utang dengan peniti dan rawat. Ya. Bisa seperti berapa? Hah? Sungguh? Sudah jam 8 lewat sejam. Ini kita tidak menceritakan rumah tangga orang lain, kita menceritakan rumah tangga Rasul dan kita hubungan kepada kita. Karena Rasulullah menikahi janda kaya, karena Khadijah adalah orang yang kaya menyumbangkan harta. Kalau sekarang orang menikahi janda kaya bukan untuk dakwah, untuk numpang hidup. Mau tahu ya? Nyari janda kaya untuk numpang mobil, malamnya numpangnya lagi jadi bukan numpang. Seolah-olah hai umatku yang dijaga, kalau kau dapat janda umurnya lebih tua dari kau, maka lihatlah kehidupanku dengan Khadijah. Wahai umatku yang dapat janda, kemudian hanya satu suami satu istri, artinya monogami, lihatlah kehidupanku dengan Khadijah. Jadi Nabi itu monogami awalnya, bukan langsung menghakimi Nabi, mau poligami. Maka Pak Haji kawin mani sunnah Rasul. Rasulullah bermonogami, ketika Khadijah meninggal, maka dia harus berpoligami. Seolah orang mengatakan, wahai umatku yang punya istri lebih dari satu dan dapat gadis, lihatlah kehidupan aku dengan Siti Aisyah dan Ummu Salamah dan istri-istri yang lain. Jadi jangan langsung katakan Islam agama kanji, agama poligami, agama kawin cerai. Allah itu sudah tahu bahwa bahkan manusia itu tidak akan bisa selamanya. Maka yang pengen cerai silakan, tapi kata Allah cerai itu halal, tapi aku benci. Tapi kalau dalam Katolik atau Protestan tidak boleh cerai, karena yang sudah dijodohkan oleh Tuhan tidak boleh dicerai. Tapi yang juga mengaku Allah cerai. Ternyata tidak konsisten juga mereka. Jelas? Kita berpikir kok ada talak 3. Ternyata Allah itu sudah tahu. Contoh, si bulan dan bulan nikah, cerai, salah satu. Rujuk lagi, cerai lagi, talak 2. Rujuk lagi, cerai lagi, talak 3. Ada, ternyata ada. Sampai talak 3. Nah, kalau sudah talak 3, maka mereka harus sama-sama menikah dengan yang lain. Mereka cerai selalu boleh rujuk lagi. Pelajarannya apa? Kau dengan yang lama cerai, kawin cerai, coba rasakan dulu dengan yang baru. Kalau masih enak dengan kamu, balik lagi dengan yang kamu. Kan ada sebetulnya. Kawinnya dengan barangnya. Artinya apa? Allah mendidik kita. Kalau ternyata masih enak dengan yang lama, masih diberi kesempatan, tapi rasakan dulu dengan yang baru.
tidak boleh bersuami lebih dari satu. Bagaimana jawabnya? Kalau bapak ini bisa, istrinya dua-duanya hamil karena dihamili, dua-duanya hamil, bro, bininya kasih satu, bininya. Tapi kalau istri satu, suami dua, hamil, bini dari sopo, susah bintitan. Jadi tidak usah menulis dulu. Jelas. Akhirnya Pak, kalau suami dua, istri satu, sibuk, SDN harus repot. Jelas. Makanya poligami bukan dari Islam. Karena apa? Sebelum datang Nabi Muhammad, orang-orang sudah berpoligami. Raja-raja Quraisy, raja-raja Arab itu sudah berpoligami. Satu suami, 9 istri sudah biasa. Kenapa? Sebelum datang Islam, perempuan tidak ada harganya. 1000 kilo campur odol. Yang lebih gila, raja yang buat tembok besar Cina. Raja dinasti ini membuat kamar dan bilik kamarnya sampai 1000 kamar. Ternyata istri dan selirnya ada 1000. Bayangkan bapak-bapak, kalau suami satu, istri 1000, kapan lagi dia bercelana? Kapan naik katoan? Ayo, aku sarung berjaya bapak ini kan. Pengen pelopok. Ada, mikirnya orang katoan nih. Kalau itu sempak nih, boleh. Ada, semua orang. Nah, ketika datangnya Islam, apa kata Allah? Antihu ma tawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jika ada perempuan itu 2, 3 sampai 4, dibatasi sampai 4. Fa ilan tadillu. Kalau kamu aku tidak berlaku adil, orang wahidah cukup satu saja. Maka Islam meredam poligami. Jelas. Jadi jangan mengatakan Islam akan poligami. Ini kita sering diserang oleh kaum orientalis yang benci dengan Islam, yang dicari-cari kesalahan Nabi Muhammad. Jelas. Jadi Islam bukan agama poligami. Kenapa? Sebelum datangnya Islam, orang sudah berpoligami. Lanjut. Terus sampai di sini. Terus sampai di sini. Ustaz, bukan tukang parkir. Terus. Lanjut. 13 tahun berdakwah di Mekah untuk membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Jadi apa bedanya Islam dengan agama lain? Ingat, penganut Konghucu ketika dia sembahyang di kelenteng, di depannya harus ada patung Dewi Kuan Yin. Ada yang bertanya di sini? Coba situ. Ada tak patung Dewi Kuan Yin? Penganut agama Buddha ketika berdoa di depannya pasti ada patung Siddhartha Buddha Gautama. Penganut agama Hindu di depannya pasti ada patung Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu atau salah satu. Penganut agama Katolik pasti di depannya ada patung Buddha Maya dan Yesus Kristus. Penganut agama Protestan di depannya pasti ada salib. Tapi ketika kita umat Islam dan sholat Isya, kita menghadap Allah Tuhan yang sama, menghadap kiblat yang sama, membaca bacaan yang sama. Di depan kita tidak ada patung Nabi Muhammad, tidak ada patung Nabi Musa, tidak ada patung Nabi Adam, tidak ada patung Nabi Ismail. Langsung wajah dia di lazim wa samawati. Meskipun ada yang baca Allah mampari baini wa baina. Makanya kita membaca bacaan yang sama. Maka tidak boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Tentang orang Padang, Allah nanggada. Orang Jawa dan maka Gusti sing maha ageng. Malaikat orang sekali tidak mau kalah, ikat dia Tuhan yang maha besar. Orang Madura tidak mau kalah, Tuhan tak ada kecil. Orang Komeri, Allah maha balas.
Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Palembang, tapi naskah aslinya adalah bahasa Arab. Jadi kalau ada Al-Quran bahasa Indonesia itu bukan Quran, tapi terjemahan. Karena bahasa dengan bahasa sering bertolak-belakang dari bahasa. Buktinya orang Sekayu dengan orang Jawa tidak pernah akor masalah suek. Ya, suek orang Jawa koyak, orang Sekayu tidak ada. Yung aku pikir kayaknya nak sholat suek jadi lagi dari itu saya. Nah katanya suek masih baik. Cokot Sunda dengan cokot Jawa, ulama Jawa dengan ulama Sunda. Tidak akor cokot Sunda dan cokot Jawa. Cokot Sunda ambil, cokot Jawa gigit. Jadi ulama Jawa Timur, kalau pesantren Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang pondok, nyantri di Jawa Barat, ada acara seperti ini, ada ulamanya, ada kayak, santri-santri itu berkas gelas mineral itu dicopoti, jadi digigit semua kata-kata digigit. Bukan digigit, maksudnya diambil. Ya, jangan orang Palembang dengan jangan Jawa beda. Jangan orang Palembang tidak boleh. Jangan Jawa sayur. Orang Medan dengan orang Jawa akan akur. Ada orang Medan beli es cendol dengan ibu-ibu orang Jawa. Orang Medan ngomongnya ini enggak. Bu, belilah aku es cendolnya. Belum kelas Pak. Iya, aku pakai kelas. Maksud pulau Pak motor neten. Iya, aku pakai santan. Udah sarung Medan sampai. Memang saya dari Medan Bu. Ini menunjukkan bahasa dengan bahasa sering kita berbalah. Makanya membaca Al-Quran harus dengan ilmu, sholat harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu kita akan dibohongi. Makanya ulama, kiai, ustaz itu adalah makhluk yang harus dilindungi dari kepunahan. Kalau dia mati, bagaimana? Kalau gubernur mengundurkan diri, besok wakilnya naik. Pak Harto mengundurkan diri 98, Pak Habibie naik. Pak Jokowi mengundurkan dari gubernur, besok Ahok naik. Tapi kalau ulama mati, ya, pembaca Al-Quran mati, penghafal Al-Quran mati, kita tunggu gantinya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun belum tentu ada gantinya. Kita kehilangan dari 1 juta umat tentang Indonesia sampai sekarang siapa gantinya? Kita kehilangan Abasin Supri, Ali Martoni. Sampai sekarang siapa gantinya? Nah ini yang aja, kalau nanti siapa gantinya? Makanya jangan mati dulu kamu. Siapa gantinya? Karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang harus dilindungi dari kepunahan. Kenapa? Membaca Al-Quran kalau tidak dengan ilmu maka kita bisa dibohong-bohongi. Buktinya ada orang membaca Al-Quran bacanya bagus tapi sebenarnya bukan Al-Quran. Artinya Al-Quran palsu. Kalau kita tidak tahu maknanya dikatakan pasti Al-Quran asli. Ibu bapak sudah pernah dengar Al-Quran palsu? Sudah pernah dengar Al-Quran palsu? Benar Al-Quran palsu. Sekarang kita cek ya, intelligent question. Yang saya bacakan Al-Quran atau bukan? Benar kan? Jangan nggak dapat oleh-oleh malam ini karena kristenisasi di dalam buku itu banyak. Sekarang coba Al-Quran atau bukan? Al-Quran bukan? Bingung? Al-Quran bukan? Loh, kok bukan? Al-Quran? Coba perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Quran bukan? Oh, dari mana? Al-Quran. Oh, dari mana? Idza qara'al Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kau hendak membaca Al-Quran, maka berilah kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Nah, kan? Coba
Al-Quran bukan, tapi omongan dulu. Al-Quran, kalau benar, itu Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Bismillah itu cuma dua. Bismillah innahu min Sulaiman dan Bismillah al-Fatihah. Makanya bapak-bapak Imam Syafi'i kalau dia baca Al-Fatihah Bismillah itu sudah dianggap ayat. Tapi Imam Malik katakan Bismillah bukan ayat. Itu hanya ijtihad Utsman bin Affan naroh Bismillah di ayat sampai di Anas. Tapi kalau Imam Syafi'i katanya Bismillah di Al-Fatihah adalah ayat. Makanya kalau baca Al-Fatihah Bismillah minimal Bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di Mekah itu Bismillahnya sir karena dia berbahasa Hanafi dan Hambali dan mau dia Bismillahnya zakat atau zakat. Jadi Bismillah itu Al-Quran. Dari mana? Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Katanya ini lain ya. Boleh percaya boleh tidak. Siapa yang baca itu 41 kali atau 1000 kali, insya Allah rezekinya banyak. Seperti rezekinya Nabi Sulaiman. Silakan dicoba. Kalau dulu suki kami senang. Ini sekarang Quran ketiga. Sesungguhnya kalian orang Islam fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Allah enak. Maka hati-hati. Kenapa kita tidak tahu apakah itu atau bukan? Karena kita tidak paham bahasa Arab. Maka ibu-ibu bapak-bapak yang anaknya pengen belajar bahasa Arab tapi tidak mampu, saya rekomendasikan 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Saudi. Balik nanti ketemu saya pasar terus lari Mojojobo. Gelarnya LC listen. Daripada mungkin malam bulu, berangkat saja ke sana. Nanti pulang jangan mulai di sana, sini mengabdi. Maka kata dulu Pak Habibie, kata Pak Harto, nanti kamu sudah doktor pulang ke Indonesia, buat pesawat, jangan ambles di sana. Nah sekarang kita terbaik berangkat ke Timur Tengah. Nanti sudah bisa selamat saja pulang. Karena semakin banyak yang mengatakan akhirnya apa? Disintegrasi bangsa semakin menyebar. Akhirnya banyak orang yang mengobrak-abrik tradisi Islam yang sudah baik. Buktinya mengharamkan salawat bid'ah. Oh, belum. Dari mana tahu goblok? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, termasuk malaikat Ridwan dan jannah surga bersalawat kepada Nabi. Tinggal di surga bersalawat kepada Nabi. Jadi berarti dari tahun dulu Rasulullah. Hancur tenang saya. Ustaz, salaman kata bid'ah. Ketemu di masjid, ketemu Pak Rasulullah. Sunnah begitu salaman menggugurkan dosa. Setelah sholat, sallallahu alaihi Muhammad. Sambil salam, itu sunnah. Karena bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itulah umat Islam. Nah, sebelum sholat salaman sunnah, sesudah sholat salaman sunnah. Yang salam kan Ustaz, yang lagi sholat salam, Allah, apa kabar? Dia batal. Jelas, jelas di situ. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Bukan hanya tema dari Maulid Nabi, silakan. Tema yang lain juga saya buka. Nanti ada isinya. Nah, silakan. Teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada pertanyaan, silakan kedirect spasi tanya di 0821 atau langsung interaktif sekaligus langsung akan dijawab usulannya. Ya, silakan.
Nama saya Samsori bin Madrasah, berprofesi di pers di media. Aku nak tanya ini, video ini kami sholat ini Pak Ustaz, ada makmum, ada imam. Ada sholat, tapi kita sholat pasti ada makmum, ada imam. Ini disebut imam tadi kan. Nah, aku pengen tahu pengertian imam ini di dalam sholat. Mungkin itu di dalam keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pengertian imam itu letaknya di mana? Pengertian imam menurut imam dalam sholat, ya, imam di masyarakat, ya, di imam dalam keluarga, di rumah tangga, di masyarakat, dan di pemerintah. Imam dalam keluarga, imam dalam pemerintah, imam dalam sholat. Sudah? Samsori, Pak. Iya, sudah. Sudah. Nah, saya jawab ya, karena saya lupa. Yang pertama, saya jawab imam dalam sholat dulu. Rasulullah berpesan, "Idza kuntum ila sholati berjamaah." Kalau kau ingin mendirikan sholat dengan berjamaah, pilihlah imam di antara kamu yang wa'amal itu dalam bahasa Arab adalah yu'allimu, artinya yang lebih tahu urusan makmumnya. Artinya, kalau makmumnya umur 70 tahun, 80 tahun, jangan ngambil ayat yang panjang-panjang. Kenapa? Orang yang sudah 70 tahun ini kalau sujud kelamaan, kalanya ini, apalagi kita kurang atau ini. Ya. Dan kalau ayatnya banyak-banyak gemeter. Ini kadang-kadang sudah tahu makmumnya 70-80 ambil ayat Yasin wal Qur'anil Hakim. Sekali dia baca lalu sholat sini 83 ayat. Ada. Sudah salah pula. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Artinya wa'amalukum, yang lebih tahu urusan makmumnya. Artinya imam dalam sholat itu orang yang dipilih untuk berada yang paling depan untuk memimpin makmumnya. Kriterianya itu. Nah, wa'amalukum, Ustaz, ini wa'amalukum sama adilnya. Kami bingung, sama-sama adil, bacaan sama-sama fase, sarjana sama-sama sarjana S1, sama-sama dari Al-Azhar. Kami bingung. Baru yang lebih tua. Tapi tua, ini bukan tua umur. Kalau ada yang sama-sama, Ustaz sama-sama tua, sama-sama alim, sama-sama fase, kelakuan yang bagus. Oh, sama-sama akhlaknya bagus. Kami bingung, Ustaz, akhlaknya sama-sama bagus, bacaan sama-sama bagus. Oh, yang bajunya bersih, rapi, sama-sama rapi, Ustaz. Akhirnya Pak, bingung sama-sama rapi, sama-sama alim, alhasil yang istrinya lebih dari satu. Menang lagi. Iya, kenapa orang yang beristri lebih dari satu dia harus berlaku adil? Kenapa? Untuk berlaku adil itu tidak gampang, maka dia direkomendasikan menjadi imam. Itu kalau imam sholat. Imam dalam masyarakat seperti kades itu, seperti lurah atau camat, itu adalah pemimpin. Maka Rasulullah itu, kalau kami mengambil mata kuliah Profesor Studi Gulungan, Rasulullah itu juga sebagai pemimpin agama, artinya imam dalam sholat juga pemimpin negara. Negara apa? Negara Madinah. Nah, negara Madinah itu bagaimana? Sama kriteria yang wa'amalukum, yang lebih alim. Artinya jangan memilih pemimpin yang bodoh, jangan memilih pemimpin yang goblok. Nah, sama-sama pintar, cari lagi akhlaknya yang baik. Jadi pemimpin masyarakat itu adalah
umpamanya itu adalah wahyu dua ila wahyu dua. Jadi di dalam diri Rasul itu tidak ada yang lain kecuali wahyu. Nah, yang kita rindukan Pak, pemimpin sholat, pemimpin masyarakat atau negara, pemimpin agama itu kalau bisa jadi satu, kita merindukan itu. Tapi kenyataannya Pak, kawan-kawan yang sudah dari Timur Tengah, dari Yaman, dari Saudi, dari Yordania, dari Maroko, ketika pulang ke Indonesia, mereka tidak mau berpolitik. Kenapa? Dianggap berpolitik itu menghalalkan segala macam cara. Maka tidak mau. Kenapa? Orang yang sudah paham saja makan jengkol sama petik, lebaran saja kan? Karena makhluk ketemu makhluk bisa jadi haram. Merokok saja takut. Karena apa? Takut haram. Padahal dalam diri mengetahui rokok itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib. Kenapa wajib? Kalau seandainya dia tidak merokok jadi mati, boleh merokok. Kenapa merokok mati? Tidak merokok mati. Maka merokoklah sampai mati. Dengan corona mati, tidak kena corona mati. Apakah tidak kena corona kita semua ini tidak mati? Semuanya mati. Nah itu. Jadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat, dan pemimpin keluarga itu sama-sama dibebankan dengan apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ukurannya apa? Kalau pemimpin keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terprosok dalam neraka. Artinya Pak, anak panjenengan kalau tidak sholat, dosanya sama panjenengan yang nanggung. Istri panjenengan tidak sholat, dosanya panjenengan yang nanggung. Jadi seorang pemimpin rumah tangga itu bukan hanya memberikan mobil mewah, rumah megah, tapi apa? Menjaga agar anak dan istrinya jangan sampai masuk neraka. Itulah sebenarnya pemimpin rumah tangga yang ideal menurut Al-Quran. Pemimpin masyarakat juga begitu. Jaga dirimu dan masyarakat wargamu jangan sampai terprosok dalam jurang neraka. Makanya kalau jadi kades jangan kayak gini apa? Judi online. Itu jangan kayak gini bola dinding. Iya, kenapa? Banyak bahaya dengan Pak Kades. Kalau di sini tidak ada lah ya. Itu hadis yang mahal. Apalagi yang di media beliau kan hobi cari salah orang. Tapi kalau memang orang salah jadi koruptor silakan, karena itu amal makhluk dari muka. Kalau kami berbicara seperti ini amal makhluk menyuruh kepada kebaikan. Kalau tadi kan memberantas korupsi itu dari muka. Amal makhluk kami para ulama. Karena malah menimbul munkar. Setiap kamu lihat kemungkaran, falibayu segala dengan apa? Dengan dia digunakan dengan kekuasaan. Nah, tapi yang punya LSM, punya media dengan kekuasaan itu, ajukan. Wah ini biasanya kalau kau tidak mampu, Pak Kades yang punya kekuasaan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Gubernur, semuanya dipakai kekuasaan. Nah, kalau kami ulama Pak bisa cuma ngomong. Jadi pemimpin seperti kami ini hanya bisa ngomong. Kenapa? Memang begitu. Jadi kalau orang berkata, Ustaz Kail bisa nyuruh ngomong, apa Ustaz mau punya tongkat komando? Pak Kades punya tongkat komando. Jadi sholat salam kanan salam kiri, sholat subuh bisa tanya, mana Pak RT 01, mana Pak RT 02, bisa sampai. Kalau kami Ustaz salam kanan salam kiri, mana sekulan, mana Ustaznya yang nanya? Jelas. Kenapa? Rasulullah ketika sholat salam kanan salam kiri, dia tanya, asyidur bulan, mana sekulan, bisa. Ya Rasulullah dia sholat di rumah, layan tahyatna, jangan diulangi. Laki-laki yang sholat wajib sholat di masjid. Siapa laki-laki yang sholat di rumah? Bukan laki-laki sholat, tapi laki-laki soleha. Jadi kita laki-laki ini adalah dalil yang mengatakan bahwa para laki-laki wajib sholat di masjid. Apa kata Nabi? Laku alikona baina buyutakum, aku bakar rumah mereka. Jadi supaya masjidnya rame. Nah, jadi begitu Pak ukuran
pemimpin masyarakat, pemimpin agama, dan pemimpin dalam sholat. Bedanya, kalau pemimpin dalam sholat, dia harus menguasai ilmu tajwid, ilmu hafalan, dan ilmu-ilmu Al-Quran lainnya. Kalau pemimpin pemerintah, tinggal minta saran dari ulama. Pemimpin masyarakat, minta saran dari ulama. Kalau tidak menguasai. Tapi yang lebih bagus, pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga, dan pemimpin pemerintah semuanya sama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan minta pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kalian. Gubernur akan minta pertanggungjawaban Allah di provinsinya, presiden akan minta pertanggungjawaban Allah di daerah negaranya, bupati akan minta pertanggungjawaban Allah di daerah kabupaten, wali kota akan minta pertanggungjawaban di kotanya, camat akan minta pertanggungjawaban Allah di daerah kecamatan, lurah atau kades akan minta pertanggungjawaban kelurahan dan desa, termasuk panjenengan takmir masjid akan minta pertanggungjawaban Allah atas keuangan masjid. Maka ada ini untuk apa? Untuk kebagusan masjid. Kenapa? Idealnya kas harus 0%. Kenapa? Kalau kita nyumbang sampai kas sampai ratusan juta disimpan di bank, maka sedekah jariah tidak akan mengalir. Kenapa Bapak Ibu di kota Amasya juga sudah ikhlas? Kalau duitnya diberikan apa? Genset, ikhlas tidak? Diberikan AC, ikhlas tidak? Untuk isi kas, untuk sehari-hari makan pada jamaah, ikhlas tidak? Ada saudara jariah diberikan sound system, bukan hanya sound system di masjid. Kalau ada tasbih di menuju, maka yang nyumbang itu ketika dia meninggal dan mau, maka saudaranya akan terus mengambil. Makanya saldo masjid harus 0%. Kenapa? Kalau itu di bank, maka saudara jariah yang nyumbang tidak mengalir, ditahan-tahan terus. Nah, tapi masih banyak ya masjid tidak paham. Akhirnya masjid itu seperti museum yang ditakuti. Kenapa? Gak boleh tidur di masjid, gak boleh main di masjid, semuanya gak boleh. Akhirnya anak-anak gak ada yang cinta ke masjid. Kenapa? Memang anak-anak tidak dibebani hukum dalam Islam. Ketika dia balik, maka dibebani bahwa anak-anak kita, istri-istri kita untuk selalu cinta ke masjid, makanya buat senyaman mungkin kita di masjid. Kenapa di gereja tidak pernah bilang sedang? Karena sedangnya dipakai. Kenapa? Karena mereka kalau seandainya sepeda motornya hilang, mereka ganti-ganti. Ini kan banyak pengurus masjid tidak bertanggung jawab. Kalau ada pilihan pengurus masjid tidak bertanggung jawab, hanya ketakutan semua orang yang masjid. Nah, masih banyak. Nah ini kan, jadi melalui keadaan seperti ini, inilah gunanya pemimpin di masyarakat, termasuk pemimpin di masjid, pemimpin ke rumah tangga, termasuk pemimpin negara. Oke, coba silakan. Yang mana yang luas? Aku ingin tahu pengertian imam untuk secara umum itu di dalam sholat ini kan? Ya. Sholat atau makmum atau imam. Kalimat imam itu pengertiannya untuk secara luas aku. Secara kaidah bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Letaknya imam itu di mana? Kalimat imam itu letaknya di mana untuk pengertian secara luasnya? Imam itu berasal dari bahasa Arab. Kalau Bapak pengen tahu bahasa Arab, lihat di kamus Al-Munjid. Artinya Al-Lughatul Arabiyah, Bil-Lughatul Arabiyah. Nah, artinya bahasa Arab menjelaskan dalam bahasa Arab. Tapi percuma saya disarankan dalam bahasa Arab, kita jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi imam itu adalah pemimpin yang memimpin dalam sholat kan? Pemimpin yang memimpin dalam sholat yang berupa kriteria kata Nabi tadi, dan letaknya pasti di depan lah, tidak mungkin di belakang. Nah, kalau ada makmum dua, dia tetap di depan. Tapi kalau makmumnya satu, ada begini, imam. Nah, kan kita letaknya. Nah, makmumnya di sini kalau dua. Tapi kalau makmumnya itu dua, makanya kalau imam ini nyusul dari masuk, ini megang bahu ini. Nah, kalau kita tahu, makanya kalau kita tidak tahu, kita pegang. Oh ya, kalau di sholat itu bukan.
imam itu adalah pemimpin sholat yang berada di depan untuk melaksanakan rukun dan sholat. Rukun sholat itu artinya apa? Artinya melaksanakan rukun sholat sampai selesai. Kalau rukun sholat itu tidak selesai, maka imam itu menjadi gugur. Karena apa? Kalau kita tidak menyelesaikan rukun sholat, maka sholatnya batal. Jadi kalau katanya imamnya sendiri depan. Sholat, tapi pengertiannya maksud aku Pak. Iya, itu definisinya seperti itu. Tak pengertian imam itu. Nah, Imam tetap di depan, kan? Tapi bukan yang di dalam masyarakat semua. iya. Kalau pendapat aku Ustaz, mohon maaf. Iya. Kalimat pengertian imam itu letaknya di tengah. Pengertian kalimat imam itu letaknya di tengah untuk kehidupan secara luas. Kan nanti bisa jelaskan lagi. Jadi di tengah-tengah imam. Kalau kita sholat tetap ada imam. Tapi Ya. pengertian kalimat imam itu yang khusus secara luas kan. Ya letaknya di mana imam? Letaknya di tengah-tengah. Jadi mohon maaf aku sebelumnya Pak Ustaz. Mohon maaf. Aku ini bukan ngetes, aku cuma di PSB aku harus banyak harus banyak tahu. Ya, jadi mohon maaf, kalaupun aku salah, aku mohon maaf. Untuk masyarakat yang ada di sini juga minta maaf. Begini Pak, kalau memberikan definisi, kalau misalnya itu sudah disepakati, oke lah. Ya. Kenapa? Letak imam itu belum tentu di tengah-tengah. Artinya kalau di tengah-tengah pengertian dalam kehidupan berbangsa ini harus adil. Nah, pengertian maksud saya ini seperti itu. Jadi dari saya itu bukan dalam arti kata apa? Mengikuti bukan, saya ini harus secara luas pengertiannya harus adil artinya kalimat pengertian imam itu. Tapi kalau sholat harus ada imam. Iya benar, pengertian imam itu harus adil. Tapi itu belum disepakati pengertian itu Pak. Ya. Kalau pengertian menurut sholat, itu pengertian harus adil imam dalam suatu pengadilan. Nah, kenapa? Wala yajrimannakum. Kalau saya tidak mau Pak jawab berarti itu. Hati-hati itu. Wala yajrimannakum. Jangan kebencian kamu kepada suatu kaum la ta'dilu. Jadikan kamu tidak berlaku adil. Itu ayat maksud Bapak itu begitu kan. Nah, itu pengertian imam ketika di depan pengadilan. Kalau di dalam sholat, imam tidak perlu memimpin adil atau tidak. Karena imam itu membacakan, menyelesaikan mulai dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat. Artinya dia harus menyelesaikan itu sholat. Tapi kalau pengertian Bapak tadi yang imam itu adil, itu waktu dalam pengadilan. Ayatnya ada. Wala yajrimannakum syana'un. Jangan kebencian kamu suatu kaum menjadikan kamu untuk tidak berlaku adil. Maksudnya gitu. Konteksnya apa? Silakan yang lain. Kami kira sudah dipahami baik. Ya, secara spesifik definisi dalam sholat dan spesifik dalam secara general. Imam, pemimpin, imam dalam sholat, pemimpin dalam sholat, dan dalam keadaan beda bidang ini masing-masing. Baik, kami persilakan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Pak Ko yang Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalil. Saya mau bertanya Ustaz, masalah imam tadi. Imam kan harus yang lebih baik. Tapi kalau di masjid kami itu kadang-kadang yang lebih baik itu belakang datangnya dan nyuruh yang kurang baik mana. Nah itu Ustaz, itu aja pertanyaan. Kadang-kadang datangnya belakangan, nggak masuk. Nah, terpaksa saya maju. Saya sendiri pengajar ada dua juga pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang begini Pak, kenyataan seperti itu Pak ya. Orang-orang yang bacaannya fasih itu nggak pede Pak. Dia itu pengen disuruh, makanya dia di belakang. Tapi kalau dia disuruh, bisa Allah dia mau. Nah, tugasnya apa? Yang di belakang imam. Ya, kayak lanjutan. Artinya Bapak nggak pede kalau bacaan Bapak. Tugas Bapak belajar, karena bacanya bagus. Nah, bila dulu di masjid itu dianggarkan cari ustaz khusus untuk belajar makharijul huruf. Benar itu
Benerin. Al-Fatihah jadi Al-Fatihah, gitu kan. Assalamualaikum jadi as. Terus wassalamualaikum jadi was. Nah, coba dengan belajar dengan yang tadi. Nah, kepada kalian yang memang mampu menjadi imam, jangan duduk di belakang. Itulah gunanya kita kulit. Memang kulit itu tidak perlu, tapi ingat, kalau kita tidak punya kulit, duren, ketemu, tidak ada kulit, ragu. Memang benar kulit tidak perlu diisi, kenapa? Contohnya lebih mahal dari kulit duren. Tapi kalau kita mau di jalan ada duren, tidak ada kulit, maka kita ragu. Maka Ustaz harus pakai sal, harus pakai peci. Kenapa? Ketika dia serang kita, serang tentang nikah, kalau dia tidak pakai sal, dia pakai peci, khawatirnya apa? Dibuat tidak bisa bedakan dengan ada sama Ustaz. Akhirnya Ustaz jadi korban, duduk minta dipangku. Makanya ada begini tidak mampu, jadi jangan berkuala. Kenapa? Itu sudah berani duduk di pangkuan bapak-bapak. Nah inilah kulit. Makanya kalian yang sudah bisa tunjukkan kulitnya. Isinya kan biarlah Allah mau bacaannya diterima atau tidak. Yang penting kita berpasangan dulu. Kalau dia berfasih secara makhluk hurufnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau bismillah jahat atau bismillah sir, tapi alhamdulillah Al-Fatihahnya itu fasih, berarti kita pasangan bisa diterima secara rukun dan syarat sholat itu sudah benar. Nah, jadi tugas bapak belajar lagi, terutama Al-Fatihahnya dulu. Nah kemudian ayatnya jangan yang banyak-banyak dulu. Yang memang harus hafal. Kalau yang sudah yang masih belum hafal beneran jangan. Iya makanya belajar. Iya, belajar terus. Karena apa? Utlubul ilmi minallati ila lagi. Tuntutlah ilmu mulai dari berbuayan ibu sampai kiamat. Tidak ada terlambat. Hanya saja memang kalau kita belajar di hari tua seperti menulis di atas air. Pokoknya semangat terus Pak, belajar lagi. Si bapak nanti hubungi beliau, misalnya ustaz-ustaz yang bacaannya bagus dipanggil, bukan apa, bukankah ibu bapak-bapak jamaahnya sudah ikhlas yang nyumbang untuk apa? Untuk bayar ustaz-ustaznya, ya nggak sekedar dari transport. Kalau untuk kaya nggak usah, karena nggak bisa hidup di numpang mendapat. Oke, silakan yang lain. Baik, kami berikan kesempatan bagi ibu. Tadi Ustaz kalau atensi aku sih kalau sana bertanya. Tapi tunggu ibu dulu kalian bertanya. Kalau tadi aku baca bertanya ini. Nah ini Ustaz ada pertanyaan sedikit. Tadi ini mau mana pertanyaannya? Mana Imam Roh? Jadi Ustaz ini apa pendapat Ustaz? Perihal ada seseorang yang memakan barang haram, tetapi dia sudah mengetahui hukumnya mendengar dari seorang ustaz yang ceramah. Tetapi ketika disampaikan dan diingatkan, dia menjawab dengan sederhana, saya sudah mendengar dari ustaz tersebut, tapi saya belum pernah melihat nas atau dalilnya. Terima kasih Ustaz. Barangnya apa dulu? Contoh, kalau saya tahu sabu, terus sudah sabu itu jelas. Al-khamr humul khabais. Semua yang memabukkan itu bapak moyangnya kejahatan. Khatiruhu wa khatiruhu, sedikit atau banyak awal dan itu masalah juga dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, mengurangi hasil dengan anak-anak, berkorban untuk berhala, itu sebenarnya rijsun min 'amali syaitan. Najis perbuatan syaitan itu luas itu. Apakah dia itu sabu, putau, gelek, ya, anggur merah, asoka, kopi miring, kopi telur
Kamis dia membawa catatan manusia, laporkan kepada Allah. Makanya kita disunahkan puasa hari Senin dan hari Kamis. Hari Kamis itu mereka membawa catatan lapor kepada Allah. Nah, aku tidak kesimpulan dalam keadaan puasa. Suatu hari aku disuruh cantik. Dia senang dengan malaikat ini, lalu dia minta ilmu terbang merani. Apa kata malaikat ini? Kami senang dengan kau. Karena aku punya nafsu. Akhirnya apa? Putri Surah mengatakan, aku tidak mungkin menjadi suami kalian berdua, harus salah satu. Akhirnya apa? Disuruh bunuh anak kecil, disuruh minum arak atau berzina dengan saya. Malaikat ini tahu berzina dosa besar, membunuh, menghilangkan nyawa orang dosa besar. Kalau begitu minum arak saja. Begitu habis minum arak, anak kecil dibunuh. Mereka mau ngapa Putri Surah naik ke langit karena dikasih ilmu. Maka itu kata Allah. Nah, sekarang kau tahu kenapa kau berdosa. Kau makhluk dari bangsa mereka yang bisa berdosa. Kenapa? Aku kasih nafsu. Gara-gara khamr. Itu malaikat Pak. Kita malaikat bukan, nabi bukan, rasul bukan. Berani main sabu-sabu, berani main putar, berani minum khamr. Kenapa? Allah melaknat bukan hanya yang meminum, yang menjual dilaknat oleh Allah karena orang bisa minum karena ada yang dijual. Yang membuat dilaknat oleh Allah karena orang bisa minum karena ada yang membuat. Yang memberi izin juga dilaknat oleh Allah. Yang menyiapkan juga ada Allah. Jadi kita bisa aku gak minum tapi aku beli kebaik sama baik. Semuanya dilaknat oleh Allah. Kalau dia mengatakan tidak ada nas yang jelas. Nah ini orang tidak ngerti fikih. Kenapa? Asal hukumnya adalah khamr. Arti khamr semua yang memabukkan adalah bapak moyangnya kejahatan. Jadi tidak usah mana Allah. Jadi, nah itu. Kira dan ada yang kirim tadi bisa dipahami, tapi yang dimaksudnya Ustaz, kalau mereka tidak tahu nas dan dalilnya, kalau mereka tidak pernah mendengar hukumnya seperti apa, dan kalau sudah pernah mendengar dan tidak tahu nas dalilnya, apa ancamannya? Itu yang dimaksud Ustaz. Ancaman bagi mereka Ustaz yang masih melakukan. Jelas orang yang berani bermain dengan sabu-sabu itu pertama dosanya kepada Allah pasti. Pertama, kenapa? Innamal khamru wal maisir. Yang kedua, dosanya kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, kita bertobat dan berjanji untuk tidak melakukan lagi, bisa diampuni. Tapi dosa kepada manusia, berapa banyak orang yang kena sabu-sabu masa depannya hancur. Maka ini akan mengalir dosa jariah. Dosa jariah, kalau ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Lawan dari sedekah jariah, dosa jariah. Artinya apa? Kita sudah mati. Ternyata kita masih jual sabu-sabu. Lalu anak buah kita masih jual sabu-sabu, masih jual khamr, masih jual asoka. Maka dosa itu akan tetap mengalir meskipun kita sudah mati. Sama dengan ibu-ibu yang masang foto di Facebook, di media sosial, tidak menutup aurat, orang memandang dengan syahwat, maka dosa jariah akan terus mengalir meskipun kita sudah mati. Apalagi termasuk video-video porno, ya, artis-artis, rombongan siapa itu? Alir sama siapa? Ya, kalau masih itu kan kalau dia mati, maka dosa jariah terus. Kenapa Bapak? Mana kayak ini? Nanti maka dosa jariah akan terus mengalir meskipun kita sudah mati. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang menerima atensi dan puas akan apa yang dijawab daripada Ustaz. Kami buka satu pertanyaan lagi. Sudah itu maka kami akan membagikan sedikit hadiah dari ketua masjid bagi adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa menjawab. Ini lebih kurang ada 3 amplop yang sudah disiapkan. Baik, ada pertanyaan? Ada lagi? Nanti sekarang silakan pertanyaan pertama mungkin Ustaz memberikan pertanyaan Ustaz dari ceramah tadi untuk para pendengar. Baik, ini pertanyaan daripada catatan sedikit daripada penjelasan Ustaz
Oh masih ada. Nah, baik. Kami beri saja. Pertanyaan pertama, siapakah nama daripada ayah dan ibu Nabi? Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, siapa ini? Silakan maju ke depan. Itu jangan lupa. Nah, ke depan. Teman sini, di sini. Baik, anak siapa? Ada bapaknya sini. Mana? Nah itu ayahnya. Siapakah nama ayah dan ibu Nabi? Nama ayahnya Abdullah. Aminah. Ustaz. Baik. Baik itu artinya baik atau bisa benar. Saya bisa. Kalau itu ini punya yuk. MC yang lagi saling dulu. Sunyi ya. Gara-gara media nanya-nanya tak diam lagi. Jangan making-making, kali disambung. Pertanyaan kedua, ini untuk ibu-ibu. Gak sulit pertanyaannya. Ustaz tadi menjelaskan dua kalimat. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Mau bertanya nih. A'udzubillahi sadaqallahul azim. Ada sadaqallahul azim, ada sadaqallahul azim, ya. Ada Allah, ada lain. Pertanyaannya, apa makna dua kalimat tersebut? Artinya, ada yang tahu itu? Aku lagi dari ibu sahabat. Ada ibu pengajian ini. Ya, biasanya terima aja. Tuh, mak dia apa dia bawa pertanyaannya? Coba. Siapa yang SD tadi pertanyaannya? Ada yang bisa saya hitung sampai 5. Wahid, Isnin, Selasa, Arba, Khamsa, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maju. Apa lagi? Maju. Jangan kata-kata terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, mau belajar menjawab. Kalau salahnya nggak apa-apa. Arti dari a'udzubillahi minasyaitonir azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kedua tadi, Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala jimat-jimatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak siapa? Ada kompas yang siapa? Pertanyaan selanjutnya, Ustaz,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memerintahkan Raja Abraham, agak salah ya, Raja Najasyi. Ini saya, anak siapa? Nah ini, atau ini? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amplop yang udah habis, kalau ada sumber ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah tahun depan maulid Nabi lagi. Lebih dari kurang kami mohon maaf kepada Allah. Khairmanapun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa orang. Baik, mari kita tutup peringatan maulid Nabi dengan doa. Ingat, pengaruh tujuh bangga dengan dong sifatnya. Umat budaya bangga dengan nama budaya. Umat hidup bangga dengan swastiastu. Umat Islam bangga dengan kehidupan. Kita umat Islam punya ciri khas sendiri, harus bangga dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid bukan anti kebinekaan, bukan anti NKRI, bukan anti Sumpah Pemuda, sebagaimana pesan Rasulullah. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayati, di akhir hayatnya, wahwa, maka dia dakhalal jannah, masuk surga. Oleh sebab itu pesan bapak-bapak, nanti kita bakal kembali menghadap Allah. Ingat, ketika nanti kita berkumpul di surga Allah untuk melepas kerinduan bersama Rasulullah, kita lihat saudara-saudara kita yang hadir di sini. Ingat, kalau ada saudara kita yang tidak ada di surga, maka kita akan jemput mereka di neraka untuk mengajak Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong itu saudara kami yang bersama-sama memperingati maulid Nabi-Mu ya Rasulullah. Itu saudara kami yang bersama-sama di masjid Al-Ikhlas ini ya Allah, jemput mereka. Karena Rasulullah lebih memilih pintu neraka dan pintu surga, bukan karena dia ahli neraka, karena dia tidak ingin melangkahkan kakinya ke surga sebelum seluruh umatnya masuk surga semua. Begitu sayangnya Nabi kita kepada kita, maka ingat, jangan kecewakan Rasulullah dengan berbuat dosa-dosa dan maksiat. Jangan kecewakan Rasulullah dengan berbuat kesalahan di muka bumi. Ingat, bagaimanapun kita mengecewakan Rasulullah, Rasulullah tetap setia menanti kami, kita di surga. Amin. إلى هدينا وإلى هدرة النبي الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين من الشكر لن تنعم من غيرك ما هو بتصفيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وصلى الله عليه وصحبه رسول الله اجمعين. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, Firman Thalis dan Barokah ini, ya Allah, kami bermunajat memohon kehadiran-Mu. Kami memperingati kelahiran Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bermunajat memohon kehadiran-Mu, ya Allah. Kalau di dalam perjalanan hidup kami sebagai hamba-Mu, ya Allah, lebih banyak marah daripada sabar, lebih banyak lalai kami daripada ingat kami kepada-Mu, lebih banyak keluhan kami daripada syukur kami kepada-Mu, lebih banyak serakah dan tamak kami terhadap dunia ini daripada qanaah kami terhadap nikmat-Mu, lebih banyak iri dengki yang kami sum'ah kami dan penyakit hati kami. Maka tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Sedang apabila kami berpijak di atas, tidaklah kami tersesat untuk selama-lamanya. Sebagai bangsa kami telah menghadapi kesulitan panjang berupa musibah. Apabila musibah yang menimpa bangsa kami merupakan ujian dari-Mu, ya Allah, berikanlah kami kesabaran untuk menghadapinya dan kemampuan untuk mengatasinya. Apabila musibah yang menimpa bangsa kami merupakan teguran dari-Mu, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk melakukan koreksi diri, untuk memperbaiki yang kurang dan kurang yang berlebihan. Ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa ibu bapak kami baik yang di dunia ini maupun yang telah kembali menghadap-Mu, ya Allah, sebagaimana Kau mengampuni dosa Nabi Adam dan Siti Hawa ketika memakan buah khuldi. Selamatkanlah orang tua kami yang telah kembali menghadap dari
Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir lempah melanda. Lindungi suriat-suriat kami dari bahaya maksiat, kemungkaran, kebodohan terhadap ilmu agamamu ya Allah. Sebagaimana Kau lindungi Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan Nun. Zatmu adalah benar ya Allah, dan malaikatmu adalah benar, Qadha dan qadarmu adalah benar, surga dan nerakamu adalah benar, yaumil kiamah adalah benar, dan janjimu adalah benar ya Allah. Maka pada malam ini kami menjanjimu, sebagaimana janjimu Engkau akan mengabulkan doa hambamu, dan kami hakulkan kepadamu. Engkau adalah Zat Sang Maha Pencipta yang tidak pernah mengingkari janji. Engkau Zat yang menciptakan langit dan bumi, Rabb yang menciptakan bintang, bulan dan matahari, Rabb yang memerintahkan bumi hingga bisa bergetar, Rabb yang memerintahkan gelombang tsunami hingga bisa meratakan dengan tanah, Tuhan yang memerintahkan angin puting beliung hingga bisa memporak-porandakan, Zat yang selalu menciptakan seluruh makhluk ciptaan dan kun kayamu. Maka kami hakulkan kepadamu, mustahil bagi Engkau tidak dapat mengabulkan doa kami. Juga kekuasaan ya Allah dengan mengabulkan doa kami, sebagaimana Kau menunjukkan kekuasaan kepada Nabi Musa ketika Laut Merah terbelah dan Kau mengalahkan Fir'aun dan para tentaranya. Juga kebesaran ya Allah dengan mengabulkan doa kami, sebagaimana Kau menunjukkan kebesaran kepada Nabi Ibrahim ketika Namrud membakar Nabi Ibrahim dan Kau menyelamatkannya ya Allah. Ampunilah kami kalau kami belum menjadi umat Rasulullah yang terbaik. Kami sering membicarakan Rasulullah dengan berbuat dosa-dosa dan maksiat, tetapi kami hakul yakin Rasulullah tetap setia menanti kami di pintu surga. Maka sampaikan salam rindu kami pada Rasulullah ya Allah. Meskipun kami tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kami tidak pernah melihat Rasulullah, tetapi kami hakul yakin selalu beriman kepada Rasulullah dan berindukan untuk berkumpul bersama beliau di surga nanti ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, saudara-saudara kami yang ada di Rohingya, saudara-saudara kami yang ada di Ukraina, saudara-saudara kami yang ada di Rusia, saudara-saudara kami yang ada di Uyghur, saudara-saudara kami yang ada di Selandia Baru, saudara-saudara kami yang ada di Libanon, saudara-saudara kami yang di Masjidil Aqsa ditembaki secara massal, saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia dari ancaman pengusiran, dari ancaman pemurtadan, dari ancaman pembakaran, dari ancaman kejahatan Zionis Israel dan perang saudara, sebagaimana agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Ternyata kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di seluruh penjuru dunia, rezeki yang berlimpah, halal dan barokah di dalam tujuh mata angin ya Allah. Sebagaimana menurunkan rezeki dari langit kepada Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Taukan hati kami ya Allah, satukan langkah kami untuk menata hari esok yang lebih baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyina min qablihi. Apabila saya katakan adalah benar, maka kebenaran datangnya dari Allah, dan apabila saya katakan adalah salah, maka kesalahan itu dari saya sendiri.
usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum